Sobat Hasanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di mengaji dan mengkaji. Kita mengaji Al-Qur'an dan kita mengkaji isi kandungannya untuk menemani kehidupan kita sehari-hari. Tadi di segmen awal sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana kehilapan kredit card ini kemudian menjerat kita sebagai orang yang punya utang. Dan orang yang punya utang maka wajib untuk membayarnya. Apa kewajibannya? Allah memberikan dua garansi kira-kira kepada orang yang senantiasa memenuhi dan membayar hutangnya. Yang pertama, ya, jadi orang yang punya utang kemudian dia membayar utangnya, Allah berikan garansinya. Garansi yang pertama, ya, orang yang punya utang dan dia membayarnya dengan tepat waktu, Allah berikan kepada dia gelar sebagai orang yang baik. Ya, orang yang baik. Bahkan Allah menambahkan orang yang paling baik. Paling baik. Bagaimana sabda Rasul? Ya, inna khiyarakum, sungguh yang paling baik di antara kamu sekalian, ahsanakum qada'a, adalah yang paling baik ketika membayar utangnya. Hati-hati, banyak di antara kita nih ya, pas lagi minjemnya mau, pas lagi minjemnya seneng ya, tapi pasti suruh bayarnya, waduh, pada lari itu. Banyak di antara kita yang ingin mengejar konsumerismenya, yang ingin mengejar kebutuhannya, yang ingin mendambakan keinginannya, yang ingin terlihat wah, yang ingin terlihat dia punya, dia ngutang, pas suruh bayar dia nggak mau. Hati-hati, karena orang yang bayar hutangnya dengan tepat waktu, Allah golongkan sebagai pribadi yang paling baik kata Allah. Yang kedua, ya, orang yang punya utang, kemudian dia membayar utangnya, bahkan lebih dari itu, kalau kita tidak punya hutang, maka Allah golongkan sebagai orang yang pasti dijamin masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kriteria yang dipastikan dia dakhalal jannah, pasti masuk surga. Siapakah dia? Yang pertama adalah al-kibri, adalah pribadi yang tidak ada kesombongan dalam dirinya. Yang kedua, al-ghulul, adalah pribadi yang tidak pernah ada kebanggaan untuk membanggakan dirinya. Dan yang ketiga adalah ad-dain, orang yang tidak pernah ada utangnya, kalaupun ada utang dia membayarnya. Apa? Jannah, surga buat dirinya. Maka kehilapan kredit card yang seringkali anak muda ataupun kita semua mengambilnya, mudah-mudahan tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang musrifin. Apa golongan orang yang musrifin itu? Adalah golongan orang yang berlebih-lebihan. Lebih dari itu, kita tidak mau menjadi pribadi yang mubazir. Mubazir, orang adalah yang senantiasa menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia mendapatkan nikmat, tapi kemudian dia sia-siakan sehingga dia tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan value dari apa yang dia usahakan. Sama dengan kredit card yang kita ambil. Jangan sampai kredit card yang kita gunakan barangkali hari ini bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi hanya sekedar mengejar konsumerisme kita, hanya sekedar mengejar hedonisme kita, dan lebih dari itu ingin mengejar bentuk poya-poya kita. Kalaupun di antara kita sudah terlanjur mengambil kredit card, tidak masalah. Yang penting secepatnya bayar hutang tersebut. Karena jaminannya jelas, karena garansinya jelas, karena apapun yang kita usahakan untuk membayar hutang, maka Allah akan berikan jalan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ada di antara kamu sekalian yang berusaha untuk membayar hutangnya, maka Allah akan berikan kemudahan untuk membayar hutang tersebut. Dan insya Allah di antara kita yang hari ini punya utang, yang hari ini terjebak dalam kehilapan kredit card, insya Allah setelah menikmati tayangan ini lunas hutangnya, dan di antara kita digolongkan sebagai pribadi yang beruntung karena tidak punya hutang, dan insya Allah surga menjadi jaminan, menjadi satu hal yang kita damba-dambakan, kita impikan, dan kita akan dapatkan pasca kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, memberikan banyak ilmu kepada kita, memberikan banyak hikmah kepada kita, memberikan banyak pelajaran kepada kita. Karena yang benar dari Allah dan yang salah tentunya dari pribadi yang penuh khilaf dan penuh dosa. Tetap saksikan, mengaji dan mengkaji. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.